Hanya mungkin masyarakat tidak curiga bahwa itu adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Rata-rata masyarakat sekarang itu menerjemahkannya itu secara mistis, yaitu itu dianggap teluh, santet, atau ilmu hitam. Ternyata kita mampu membuat sebuah teknologi yang jauh lebih baik lagi. Ini adalah sumber energi yang luar biasa. Ternyata batu ini mampu Sampurasun. Di episode kedua kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai ancient technology atau peninggalan leluhur yang sangat luar biasa tersebut. Apabila kita jeli dan kita mampu menerjemahkannya dengan baik dan benar, maka peninggalan-peninggalan leluhur yang luar biasa ini mampu menjadi jawaban yang sangat memuaskan bagi krisis pada zaman sekarang. Tinggal bagaimana kita merubah dari teknologi yang sangat canggih tersebut diterjemahkan pada teknologi masa kini, yang sebetulnya memang masih jauh di bawah teknologi kaum leluhur kita yang sudah mengenal nanoteknologi sejak zaman dulu. Dan mereka pun biasanya meninggalkan berupa ukiran-ukiran, tulisan-tulisan, artefak-artefak, manuskrip, yang itu semuanya harus kita terjemahkan dengan baik dan benar. Salah satu contohnya ketika saya sedang berada di Bukit Tinggi, di Suliki. Ketika saya menggali di satu halaman rumah penduduk di sana, itu kami mendapatkan sebuah artefak yang masih memiliki ukiran yang lengkap. Di dalam artefak tersebut terdapat ukiran tentang piramida. Ada 3 buah piramida. Nah, dan ternyata apabila kita bandingkan dengan piramida yang ada di seluruh dunia, rata-rata memang di satu tempat itu ada 3 buah piramida yang memiliki fungsi yang berbeda, seperti yang sudah kita jelaskan di episode pertama. Mungkin sekarang kita akan jelaskan lebih dalam lagi dan lebih rinci di episode kedua ini mengenai piramida-piramida tersebut. Nah, apabila kita kembali pada piramida-piramida yang ada di negara kita, yang dulu jauh sebelum Masehi, itu adalah sebuah benua yang bernama Lemuria. Dan Indonesia sekarang itu adalah dataran tinggi benua Lemuria tersebut. Itu ternyata banyak sekali terdapat piramida-piramida, dan rata-rata di tiap tempat itu ada 3, seperti yang tertera pada artefak yang kita gali di Suliki tersebut. Dan di bawah piramida yang ada 3 tersebut biasanya terdapat yang namanya dorval, seperti bulatan yang saya tunjuk itu. Nah, ini adalah dorval, di mana dorval tersebut adalah sebuah teknologi yang dia mampu mengeluarkan energi yang sangat besar, berfungsi untuk memperkuat molekular tanah dan memfungsikan 3 piramid tersebut agar menjadi sebuah solusi bagi alam. Nah, solusi bagi alam tersebut bisa dilihat dari ukiran ini, di mana ada semacam gambar melingkar yang itu melambangkan bahwa keseimbangan alam itu sudah terjadi ketika 3 piramida tersebut berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian ada satu lagi lambang probe, yaitu bulatan kecil, dan dia selalu melayang kemana-mana dan selalu bersinar, bercahaya. Dan ketika saya tanya pada penduduk di sana, apakah di tempat ini sering ditemukan sebuah benda bulat bercahaya, dan mereka jawab ya. Hanya mungkin masyarakat tidak curiga bahwa itu adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Rata-rata masyarakat sekarang itu menerjemahkannya itu secara mistis, yaitu itu dianggap teluh, santet, atau ilmu hitam yang mengirim racun pada orang-orang tertentu yang menjadi sasaran. Nah, ini di kita. Mungkin karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan keminiman referensi atau keminiman pengetahuan tentang ancient technology atau teknologi kaum leluhur kita, akhirnya ya semua menyangka bahwa itu adalah makhluk-makhluk dalam tanda kutip, atau makhluk-makhluk astral mungkin, atau misalnya itu adalah serangan-serangan astral mungkin, dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai masyarakat kita itu terjebak pada hal-hal yang
mistis. Bahkan sekarang agama pun dijauhkan kita itu dari berpikir. Sehingga manusia-manusia dan umat pada zaman sekarang itu bukannya maju tapi tambah mundur. Dan amat sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan. Bisa politik, bisa pribadi, atau kepentingan apapun yang menguntungkan berbagai macam pihak atau berbagai pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang harus kita hindari. Tetapi pertanyaannya, sejauh manakah kita menerjemahkan teknologi tersebut dan akhirnya kita rubah menjadi sebuah karya nyata? Itu yang paling penting, karya nyata. Beberapa saat yang lalu saya mendapatkan sebuah batu dari daerah Hambalang, Bogor. Batu ini kalau untuk ukuran yang umum, batu sebesar ini itu tidak akan seberat ini. Ini hampir 30 kilo beratnya. Sangat berat untuk ukuran batu yang hanya sebesar ini. Dan ternyata ketika kita selidiki, batuan ini mengandung sebuah logam yang luar biasa. Logam tersebut memiliki kekerasan yang sangat tinggi pula. Dan mengapa bagian ini tuh lurus? Seolah-olah ini dulu adalah cetakan. Logam yang ada di batuan ini tuh dulu dikenal dengan nama Krahiman. Cuma ini bukan Krahiman yang KW1 tapi Krahiman yang KW2. Makanya ketika kita tempelkan magnet itu luar biasa, magnet itu melekat sangat kuat pada batu ini. Seperti ini. Dan ternyata batuan ini pun mampu mengeluarkan listrik yang cukup untuk yang setara lah dengan baterai yang ada pada zaman sekarang. Tinggal kita meneliti dengan baik dan benar, sebetulnya apakah kita mampu membuat hal-hal yang sebetulnya dulu itu sangat canggih seperti ini, atau temuan-temuan atau teknologi apapun itu, dan menerjemahkan untuk menjadi sebuah karya nyata yang bisa menjadi jawaban pada krisis masa kini. Ketika kita menerjemahkan teknologi-teknologi kaum leluhur pada masa kekinian, seperti apakah itu? Dulu di episode sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana generator tanpa bahan bakar itu di Indonesia Super Digital 2018. Hanya ketika saya menemukan hal semacam begini, ternyata kita mampu membuat sebuah teknologi yang jauh lebih baik lagi. Kalau untuk generator tanpa bahan bakar itu hanya perpindahan energi dari satu ke satu yang lain, itu over unity, tapi ini adalah sumber energi yang luar biasa. Ternyata batu ini mampu mengeluarkan listrik. Batu ini mampu mengeluarkan listrik apabila kita tempelkan tembaga atau seng. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan listrik dari batu ini lebih baik, yang harus kita tempelkan adalah emas dan magnesium. Jadi itu akan bisa mengeluarkan listrik yang lebih besar lagi. Makanya kenapa di tempat-tempat yang ada piramida itu biasanya ada tambang emas. Jadi emas itu berfungsi untuk mengakselerasi listrik yang ada di batuan seperti ini, nanoteknologi seperti ini. Kalau kita meniru yang ada di dalam batuan ini, atau meniru kaum leluhur ketika membuat sebuah nanoteknologi, kita akan mampu membuat sebuah sumber energi yang sangat lama, kalau misalnya tidak mau dikatakan tanpa batas atau unlimited. Satu contoh, baterai thorium ini. Baterai thorium ini sudah berjalan selama 3 bulan. Target saya ini, baterai ini bisa hidup selama 3 tahun lebih. Dan ini saya buat semuanya custom, satu persatu, belum disempurnakan.
Jadi kalau misalnya saya katakan ini adalah KW16, belum KW15, apalagi KW1 itu masih jauh dari KW1. Dan saya kira kalau KW1 itu bisa hidup selama ribuan tahun. Jadi apabila peninggalan leluhur kita buat sebagai jawaban krisis untuk masa kini, itu semuanya lengkap. Jadi mudah-mudahan kita akan mampu menjawab krisis energi, krisis pangan, krisis sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan dari jawaban-jawaban yang memang sudah disediakan oleh kaum leluhur kita. Tinggal bagaimana cara kita menerjemahkannya saja. Mungkin nanti di episode ketiga kita akan membahas yang lebih dalam lagi. Untuk sementara di episode kedua ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun.